Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pengajar praktiknya Bu Hadi Yeyen Merahayen dan fasilitatornya Bu Siti Homsadun. Di samping kanan saya Asep Rahman. dan saya sendiri adalah Derusman. Saya Novi Indira Gandhi. Saya Nurjana. Kami akan mempraktekkan bagaimana cara coaching di modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Deli? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa Ya, semangatnya semangat, Bu. Pak Deli ya. Ya. Nih Pak Deli, bagaimana perasaannya hari ini? Hari ini tadi habis sudah sarapan siang, makan siang, sudah relax, sudah ngopi, sudah insya Allah siap. Alhamdulillah. Hari ini Pak Deli akan melakukan coaching bersama Pak Asep ya? Betul. Iya. Nah, untuk melakukan coaching hari ini nih, apa sih yang sudah Pak Deli siapkan? Yang saya siapkan tadi dalam coaching ini pertama kemitraan, terus pertanyaan berbobot, terus kehadiran penuh lah dalam proses kegiatan tadi. Oh iya, bagus ya. Jadi Pak Deli sudah mempersiapkan kompetensi apa saja nih yang harus dimiliki oleh seorang itu coach kompetensi. gitu ya Pak ya. Betul, Iya. Saya lupa tadi bahasanya Ya. kompetensi itu ya. Ya. Betul. Nah, kira-kira dari kompetensi tadi yang Pak Deli sampaikan tuh, ada nggak yang kurang jelas Pak? Ini Ibu mengenai pengembangan pertanyaan berbobot itu seperti apa? Oh, pertanyaan berbobot yang akan Pak Deli ajukan kepada coaching gitu Betul. maksudnya. Ya, untuk pertanyaan berbobot nih Pak Deli, kira-kira Pak Deli sebelumnya kan pernah melakukan coachingnya dengan Betul. teman yang lainnya. Nah, hal apa yang dilakukan Pak Deli untuk mengetahui apa yang ditanyakan oleh apa yang dijawab oleh coach itu? Kata kuncinya ya? Iya. Kata kuncinya ya seperti gimana Bu maksudnya tadi? Nih kan Pak Deli itu ingin terampil membuat pertanyaan berbobot kepada coach ya Pak Deli ya. Nah, belajar dari pengalaman coaching sebelumnya nih ya Pak Deli ya. Pak Deli itu kan pernah membuat pertanyaan kepada coaching. Betul. Itu pertanyaan itu berdasarkan apa gitu Pak Deli? Ketika bertanya Pak Deli. Berdasarkan dari tujuan yang akan kita bincangkan. Nah, di sana ada kata kuncinya yang ingin diselesaikan. Nah, itu berarti Pak Deli sebenarnya sudah bisa membuat seperti pertanyaan itu ya. berbobot kepada Iya. coaching ya Pak Deli. Betul. Terima kasih Bu. Jadi Iya. saya Selamat ya Pak Deli. Siap, Bu. Sekarang gimana? Udah siap melakukan coaching dengan Pak Asep? siap Pak Asep? Siap. Siap. Iya, Siap Bu. Selamat melakukan coaching Pak Siap. Deli. Terima kasih Ibu Observer. Pak Asep, selamat siang menuju sore. Selamat siang Pak. Jadi Alhamdulillah ya kita sudah di santai-santai seperti ini di keheningan suasana alam ya, ada suara-suara yang ini biar tambah nyaman dalam berbicara kita antara saya sebagai bos dan Pak Asep sebagai coachingnya. Kira-kira nih Pak Asep apa yang kita diskusikan hari kali ini? begini Pak Deli, saya tuh agak bingung dengan apa yang sedang saya hadapi berkenaan dengan tugas saya sebagai guru di sekolah di SD, Ya. dan saya juga punya tugas lain sebagai pengurus organisasi yaitu kepramukaan dan PBSI, dan ada kalanya tugas saya sebagai guru dan tugas di organisasi itu ada kalanya itu saling bersamaan waktunya gitu Pak. Jadi kadang-kadang kalau saya sedang ke sekolah ataupun sedang di sekolah itu ada panggilan secara tiba-tiba, kemudian saya harus meninggalkan sekolah, sedangkan kalau saya meninggalkan sekolah otomatis anak-anak kan ditinggalkan gitu. Ataupun misalkan di organisasi itu ada kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan dan programnya itu bertepatan dengan jadwal belajar yang efektif. Jadi bagaimana mungkin langkah-langkah saya ataupun apakah harus kalau meninggalkan salah satu ya harus ada yang dikorbankan. Tapi saya minta saran dan pendapatnya dari Pak Deli, bagaimana mungkin saya
menghadapi ataupun memanage waktu yang saya akan laksanakan, sehingga tidak ada kerugian, tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk mungkin di pihak sekolah maupun di pihak yang di organisasi, seperti itu Pak. Oh ya, tadi saya tangkap ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Asep, bahwa Pak Asep ini multi talent ya, bisa dikatakan gitu. Jadi selain kesibukan mengajar juga aktif di luar mengajar organisasi ya, dan otomatis ingin membagi waktu yang seperti apa sebenarnya. Jadi Bapak ini diskusi kita ingin seperti apa? Di diskusi ini saya ingin mencari solusi yang terbaik, sehingga Baik ya. Ya, sehingga tidak ada yang tadi sudah saya sampaikan, tidak ada yang dirugikan, karena mungkin tanggung jawab saya itu sama-sama besar, baik itu di tanggung jawab saya sebagai PNS di sekolah ataupun di organisasi. Karena mungkin sebagai contoh saja, seperti di PPSI saya itu kan jadi wakil sekretarisnya gitu. Otomatis jalan rodanya organisasi itu saya membantu mengendalikan gitu Pak Deli, dari mulai program perencanaan pertandingan, kemudian kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan di kota, di provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Dan kalau misalkan ada event-event seperti itu, otomatis saya ya harus meninggalkan sekolah. Dan untuk solusinya, mungkin saya belum begitu bisa ataupun bisa menemukan solusi yang terbaik akan hal-hal tersebut. Oke, supaya lebih mengenal lagi dari apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Ini harapan dari diskusi kita inilah, harapannya apa kira-kira. Tadi kan ada hal-hal pesan Pak Asep mengenai manajemen waktu ya. Gimana harapannya ke depan? Sebenarnya saya sudah mencoba membagi waktu, kemudian membuat jadwal secara sederhana, tapi belum begitu maksimal, sehingga ada banyak waktu yang ada banyak pekerjaan ataupun kewajiban saya, terutama di sekolah itu yang saya tidak sampai tuntas seperti itu Pak Dedi. Sedangkan mungkin kalau di sekolah kan saya menganggapnya bukan berarti kerjaan di organisasi itu lebih penting, tidak, sama-sama penting. Tapi kalau misalkan di organisasi saya tidak masuk di sana, otomatis organisasi tersebut tidak berjalan. Nah, harapan saya itu bisa membuat ataupun menyusun jadwal seperti ataupun program kerjaan khusus untuk saya sendiri, dan saya nanti minta bantuannya dari Pak Deli dan mungkin dari guru-guru yang lain juga ataupun dari pihak yang lain untuk melaksanakan dengan tertib ataupun terjadwal, sehingga semua pekerjaan ataupun kewajiban yang ada ataupun yang dipercayakan kepada saya itu bisa terencana, kemudian bisa selesai, bisa tuntas, bahkan bisa sukses dan berhasil seperti itu Pak. Oke. Jadi saya tangkap ya, tadi ada harapannya supaya terjadwal Pak ya. Ya. Nah, terjadwal. Nih saya ingin sedikit korek dikit. Nah, kan yang sudah Bapak ingin dikoci oleh saya. Kira apa yang sudah dilakukan untuk ingin terjadwal itu? Saya seperti saya tadi katakan, saya sudah mencoba menyusun jadwal ataupun membagi waktu. Bahkan ketika saya membagi waktu yang dua antara pekerjaan saya di sekolah dengan pekerjaan di organisasi itu, ada lagi itu muncul permasalahan, saya meninggalkan keluarga juga gitu Pak. Nah, untuk penjadwalan ini ataupun membagi waktu ini, saya sudah mencoba lebih mementingkan di sekolah dulu. Misalkan saya mementingkan pekerjaan sekolah dulu yang ternyata pekerjaan di organisasi itu tidak tuntas. Kemudian dibalik, ketika saya mengerjakan pekerjaan di organisasi, otomatis tugas saya di sekolah pun terabaikan juga. Seperti itu Pak Deli. Jadi saya juga sudah mencoba berkolaborasi dengan teman saya, teman-teman guru dan kepala sekolah juga, kepala sekolah di sekolah saya, dan teman-teman di organisasi juga, untuk saling berkolaborasi, saling membantu penjadwalan ataupun membagi-bagi tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing kalau di organisasi. Karena mungkin di Gerakan Pramuka ataupun di PPSI juga
kalau misalkan sedang melaksanakan suatu acara itu kan sifatnya tuh kolektif kolegial gitu. Jadi meskipun saya misalkan mendapatkan tugas A, tetap yang lain juga bisa membantu. Nah, mungkin untuk kedepannya lagi saya nanti bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di lingkungan saya, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan di organisasi, untuk membantu tugas saya sendiri, baik itu sebagai guru ataupun sebagai anggota dan pengurus organisasi. Baik, tadi kan sudah bersama saya ingin selesaikan dari apa yang direncanakan tadi, ada sudah di jadwal, ternyata pasti jadwal ada acara mendadak gitu ya, mendadak kegiatan dari mungkin tadi yang dibicarakan kegiatan luar ya organisasi, sehingga saya harus meninggalkan jadwal belajar saya di sekolah. Kira-kira sebelum kita melangkah ke rencana Bapak nih yang akan dilakukan, skala yang nilai dari awal masa ini kira-kira sudah, kalau itu 1 sampai 10 sampai berapa nih kira-kira? Kalau saya ditanya skala tentang angka 1 sampai 10 mungkin baru 4 ataupun 5 mungkin Pak Dewi. Jadi belum setengahnya. Belum setengah dari 10. 4 lah gitu. Baru sampai di 4. Makanya saya berkonsultasi dengan Pak Dewi itu ya mungkin memperbincangkan tentang supaya bisa meningkatkan skala keberhasilan daripada tugas-tugas saya, daripada kewajiban-kewajiban saya seperti itu Pak. Di 1 sampai 10 berarti 4 ya yang diberikan. Baik, Asep ya. Santai saja, saya juga akan bertanya setelah tadi pembahasan tadi mengenai skala ya 1 sampai 4, 1 sampai 10 dengan nilainya 4. Kira-kira nih aksi yang akan Bapak lakukan, hal-hal yang mulai yang terkecil lah dari segi permasalahan tadi akan melakukan apa gitu. Kalau rencana aksi yang akan saya lakukan kalau ditanya seperti itu, seperti tadi yang Bapak sampaikan, saya mungkin akan memilah dari yang paling mudah terlebih dahulu, ataupun ya, tapi yang mudah tersebut yang bisa diselesaikan dengan cepat mungkin. Jadi dari hal-hal yang kecil yang mudah terlebih dahulu. Jadi saya akan melihat ataupun membaca, mempelajari program-program yang dilaksanakan di organisasi, karena biasanya yang di organisasi itu jadwalnya itu sudah terencana, karena waktunya itu situasional gitu Pak Dewi. Kalau misalkan di sekolah kita, sekolah itu kan jadwalnya satu hari dari Senin sampai Sabtu, kemudian minggu libur. Nah kalau di organisasi kan tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang bulan Februari misalkan ada, Maret tidak ada, April tak. Nah, daripada program tersebut saya akan mempelajari ataupun memilih-milih waktu, sehingga nanti waktunya itu tidak bisa ataupun tidak bentrok dengan kewajiban saya di sekolah. Dan mungkin nanti saya juga akan mengusulkan bahwa waktu misalkan kegiatan itu saya sendiri ataupun, karena banyak sekali padahal bukan hanya saya saja yang bekerja ataupun beraktif, mempunyai kewajiban tanggung jawab yang begitu besar. Ada yang guru, ada yang dari kepolisian, ada TNI juga, yang sama-sama mungkin ada tugas yang lebih tugas yang utama yang harus mereka selesaikan. Nah, ketika saya nanti menjadwalkan atau membuat jadwal atau perencanaan pelaksanaan tugas-tugas saya, jadi saya akan mencari selain daripada melihat jadwal atau program tersebut, saya akan mencari juga mungkin orang-orang yang bisa bekerja sama dengan saya untuk menggantikan tugas saya baik itu di sekolah ataupun di organisasi, sehingga meskipun tidak ada saya di sana, si programnya itu bisa terlaksana. Ya seperti itu mungkin Pak Dewi. Baik, tadi saya dapat cerna apa yang disampaikan oleh Pak Asep, bahwa Pak Asep itu melakukan penjadwalan dan dicari solusinya dengan udah dulu pekerjaannya. Setelah itu kalau misalkan rencana lainnya
seperti tadi. Mungkin tadi bahasanya untuk mengganti tugas saya itu kemitraan Pak ya. Iya. Kemitraan, jadi kolaborasi Bapak misalkan siapa yang bisa menghandle mungkin Iya. dalam tugas Bapak sehingga bisa membantu terselesaikan apabila ada penjadwalan yang bentrok bisa seperti itu. Mungkin ada lagi selain itu tadi kemitraan, terus cari yang mudah dulu pekerjaannya, ada lagi kira-kira mungkin? Mungkin 2 saja itu saja Saja. daripada apa namanya jadwal dan program juga mungkin sudah merupakan awal yang baik setelah saya berbincang dengan Pak Deli, dan saya sudah mulai terbuka nih gitu apa yang harus saya lakukan nanti dan apa yang harus saya jadwalkan nanti seperti itu Pak. Terima kasih ya. Di 2 ya tadi permintaan jadwal sama apa namanya yang mudah dulu ya. Tadi jadwal sudah dijadwalkan tapi yang cari yang mudah dulu. Bagus jawabannya sangat menarik dan mudah-mudahan nanti ini bisa dilaksanakan Pak ya. Dan mungkin dalam diskusi kita kali ini kira-kira nih komitmen Bapak tadi yang disebutkan apa kira-kira yang perlu dipersiapkan? Untuk komitmen karena dari awal saya bekerja menjadi pegawai negeri sipil, saya sudah disumpah atas nama Tuhan. Kemudian ketika saya dilantik sebagai pengurus organisasi pun sama seperti itu. Dan mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, mungkin saya harus lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban saya. Kemudian untuk menuntaskannya, apapun yang terjadi, apapun yang nanti akan berjalan di lapangan itu akan saya hadapi dan akan saya selesaikan dengan catatan penjadwalan ataupun pemrograman menyelesaikan daripada masalah-masalah ataupun pekerjaan tersebut harus terjadwal dan terprogram dengan baik. Dan saya sendiri insya Allah saya melangkah ini demi kebaikan bersama, demi kebaikan saya sendiri, karena tanggung jawab dan tugas itu nanti perhitungannya bukan hanya dengan orang-orang mungkin ya, dengan Tuhan juga. Dan insya Allah saya akan menjalankannya dan minta doanya dan dukungannya juga dari teman-teman termasuk dari Pak Heri juga, agar supaya saya bisa menjalankan ataupun melaksanakan kewajiban-kewajiban saya tersebut. Yang akan dilakukan oleh apa mengenai progres ini? Mungkin penjadwalan yang terencana dan terukur. Nanti saya akan mengevaluasi apa yang sudah dirasa itu berhasil. Ya. Kemudian saya akan menambahkan ataupun memperbaiki hal-hal apa saja yang belum bisa terrealisasi dengan baik. Mungkin ada skalanya mungkin ya Pak, dari skala dari misalkan kalau di tingkat persentase nih, kalau misalkan saya mengajar di sekolah selama 1 bulan itu fullnya berapa hari ataupun meninggalkannya berapa hari gitu. Apakah seimbang dengan apa yang saya laksanakan di organisasi? Karena mungkin saya menganggap dan mungkin orang-orang juga melihat bahwasanya kewajiban saya di sekolah itu lebih penting daripada di organisasi. Siap. Terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi saya pas awal mulai pembahasan sekarang mudah-mudahan ke depan apa yang tadi Sulawesi buat tadi bisa meningkatkan hal itu ya. Terakhir mungkin mereview lah tadi hasil bincang-bincang kita ini yang sangat santai dengan jadi ada sedikit tahu nggak apa-apa Pak, saya itu kan sambil merefreshkan otak kita sambil karena kita santai di sini ya. Maka untuk reviewnya seperti apa Pak Asep? Untuk review daripada perbincangan kita kali ini, bahwasanya mungkin untuk pembagian waktu atau memanage waktu ini perlu atau butuh perencanaan yang sangat matang. Karena kita tidak mungkin bisa mengubah ataupun memutar waktu kembali lagi ke masa lalu. Dan hal tersebut menjadikan motivasi bagi saya untuk lebih baik, kemudian untuk bisa melaksanakan tugas-tugas saya dengan tuntas, melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sampai selesai, sampai berhasil,
dengan tidak ada yang dikorbankan, dengan tidak meninggalkan kewajiban saya baik itu di sekolah ataupun di organisasi, dan mungkin saya tidak bisa bekerja sendiri, saya tidak bisa melangkah sendiri. Saya perlu dukungan-dukungan dari orang yang terdekat, misalkan dari keluarga, dari guru-guru di teman-teman di sekolah tempat saya bertugas, dan juga kawan-kawan ataupun rekan-rekan di organisasi yang saya yang saya pegang gitu, untuk membantu kelancaran dan kesuksesan daripada tanggung jawab saya sendiri. Terima kasih, luar biasa. Perbincangan kita kali ini ya yang cukup serius tapi santai. Saya Pak Asep sangat penasaran nih apa yang tadi dijelaskan Pak Asep mengenai permasalahan yang saya kemudian itu, lalu nanti dengan kemitraan juga. Nah sekarang nanti ada waktu sebelum kita ketemu lagi lah ya, ketemu lagi sambil ngebahso atau sambil apa ngerujak atau sambil bakar-bakar ayam mungkin ya, ayam bisa ya. Nah saya penasaran nih karena kesibukan ini saya juga pernah merasakan, dan mudah-mudahan ada solusi yang lebih bagus lagi, meningkat 10 lah Pak Asep, maksimal itu ya. Sekian dari pembicaraan kita kali ini. Terima kasih yang sangat luar biasa sekali dari Pak Asep. Terima kasih juga Pak atas waktunya, mungkin bisa mengkomunikasi saya. Siap. Saya mengkomunikasi saya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mungkin nanti kalau ada terjadi lagi, saya mau curhat lagi lah sama Pak. Boleh ya. Terima kasih Pak Deli. Alhamdulillah luar biasa Pak Deli ya, selamat sudah berhasil melakukan coaching bersama Pak Asep, sangat bagus, sangat berinspirasi sehingga sampai pada solusi yang dihadapi oleh Pak Asep. Secara keseluruhan saya sudah melihat kompetensi yang harusnya dimiliki oleh seorang coach, yaitu kehadiran penuh. Dengan tadi saya melihat Pak Deli itu fokus ke Pak Asep yang punya masalah, kemudian dengan memberikan empati dengan rasa ya Pak ya. Kemudian juga Pak Deli sudah berusaha mendengarkan Pak Asep curhatannya, kemudian sudah mampu menggunakan atau sudah mampu memunculkan pertanyaan berbobot yang tadi sebelumnya Pak Deli itu merasa kesulitan ya Pak ya. Tapi tadi ketika saya melihat, saya amati ketika proses coaching, hal tersebut sudah tidak terlihat Pak, sudah lancar ternyata Bapak. Alhamdulillah ya. Jadi kalau saya beri nilai ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10 gitu dari proses coaching tadi, bolehlah saya memberikan nilai 9 untuk Pak Deli ya Pak Deli. Mudah-mudahan kedepannya Pak Deli lebih bagus lagi Pak Deli. Nah dari tadi kegiatan coaching Pak Deli, boleh ya saya bertanya ke Pak Deli? Tadi Pak Deli sudah mau coaching Pak Asep. Dan dari hasil coaching tadi nih, Pak Deli sudah menemukan tujuan atau topik yang dibahas dari coaching tadi. Ya, jadi dibahas tadi mengenai ini ya tadi coaching kita ya tadi tujuan, di sini masih masalahnya, tujuannya tadi kesibukannya, mengenai juga tadi kita tugas dia sebagai seorang guru multitalent. Jadi kalau saya mendengar itu seperti pasti itu aja Pak Asep ya. Sebuah organisasi yang kesibukan di kewajibannya harus di kelas. Nah, ini masalahnya tadi sulit untuk membagi waktu. Ada tindakan untuk salah satunya itu dengan cari yang mudah dulu, jadwalannya nanti dengan temannya kemitraannya supaya bisa membantu. Terus intinya solusinya tadi ada 2, penjadwalan schedule yang dilakukan lebih mudah dulu, dan terakhir dengan kolaborasi. Itu seperti itu yang saya gambarkan dengan lengkap. Ya dari hasil diskusi tadi ya Pak ya. Tadi diskusi Pak Deli dengan Pak Asep, dari alur cerita yang sudah dilakukan secara garis besar itu bagaimana?
Secara garis besar tadi saya menemukan masalah dari Pak Asep ya mengenai kesibukan beliau di alam ya, dari organisasi, terus kemudian di mana tadi tuh sebagai mengajar terutamanya terjadi waktu yang sulit untuk mengatur itu, sehingga tadi ada solusi yang disampaikan oleh Pak Asep yaitu dengan cara saya menschedulkan jadwal, juga cari permasalahan yang agak mudah dulu, kemudian ditambah lagi dengan kemitraan dengan teman-temannya. Misalkan nanti kalau bisa dihandle oleh temannya, itu sangat membantu sekali sehingga pekerjaan yang sini selesai bisa selesai di koordinasi dua yang dan pasien biasa saya gunakan. Berarti kalau menurut Pak Diri nih, alur Tirta itu sudah terlewati semua atau belum menurut Pak Diri? Alur Tirta itu kalau menurut saya sudah kayaknya sudah mulai dibuat identifikasi masalah, terus rencana aksi, terus tanggung jawab. Luar biasa ya Pak Diri, berarti Pak Diri sudah bisa menilai bahwa coaching yang dilakukan oleh Pak Diri terhadap Pak Asep itu sudah melalui alur Tirta yang semestinya dilakukan ketika sedang melakukan coaching ya Pak Diri. Nah, kalau misalkan Pak Diri menilai kegiatan coaching tadi berdasarkan alur Tirta yang dilakukan oleh Pak Diri, kira-kira berapa nih kalau misalkan diberi skala dari 1 sampai 4? Sampai 4, karena tadi sedikit mengulas, kadang-kadang ada penasaran pertanyaan-pertanyaan tadi, ya bisa dikatakan 3 ya. Alhamdulillah luar biasa Pak Deli. Semoga kedepannya kegiatan coaching ini dapat Pak Deli terapkan di sekolah Pak Deli ya, baik dengan rekan sejawat, dengan murid Pak Deli di kelas, atau mungkin di keluarga karena tidak bisa dipungkiri ya, yang namanya masalah itu selalu ada di setiap kehidupan ya Pak Deli ya. Ya, selamat sukses untuk kedepannya Pak Deli. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.